Langsung ke Mas Agung. Mas Agung, tadi jurnalis Kompas TV Triksi Valencia juga menyebutkan ini Prabowo Subianto kerap kali memberikan kejutan-kejutan. Ya artinya para menteri dan wakil menteri terus juga segenap yang lainnya kepala badan dan sebagainya ini harus sigap dengan segala kemungkinan. Apa filosofi yang bisa diambil dari sini? Iya, karena di militer ya semua hal memang ada yang tak pasti, ada yang harus segera direspon gitu, maka spontanitas leadership yang kita dengar dari Mbak Triksi tadi mengemuka intens di setiap momen-momen di Akmil ya. Apakah itu ketika beliau meliburkan lebih ya para taruna karena penampilan bagus di Parade Senja kemarin, kemudian para menteri berubah dress code dari pakaian PSN menjadi pakaian komponen cadangan, ya Komcat seperti itu. Saya kira ini menarik. Tadi sebenarnya saya nunggu satu hal, Mas Reza. Apa itu? Ada jurit malam nggak? Dibangunin jam 2, jam 4 malam, buat sebuah event gitu, surprise kayak kita dulu Persami ya, kayak kita dulu ikut training di organisasi. Nah saya tadi menunggu laporan itu, tapi belum kelihatan ya. Mungkin ada kejutan juga nanti, apakah ada atau tidak jurit malamnya. Tapi di luar itu semua, saya kira ini bagus buat para menteri menjadi orang-orang yang sigap ya. Orang-orang yang siap tempur dalam bahasa ini mereka bekerja 24 jam bahkan lebih juga nggak ada masalah dalam konteks di mana mereka punya presiden yang punya latar belakang militer, dan itu penting karena apa? Karena kompleksitas masalah yang kita hadapi juga lumayan menantang ya, apalagi di bidang ekonomi seperti itu. Gen Z, gen milenial seperti saya harus menghadapi tantangan di mana susah beli rumah misalkan. Terus daya belinya turun, lapangan kerja semakin kecil. Kemudian deflasi ya seterusnya 5 kali berturut-turut seperti itu. Jadi ini nggak mudah, di luar juga demikian. Nah saya kira kita butuh butuh pribadi presiden yang memang powerful, yang bisa mengorkestrasi menteri-menterinya, dan menteri-menterinya nggak ada pilihan selain nurut. Nah, kata iya dan iya. Ya, ini karena komando kan Mas, seperti itu. Oke, nah saya kembali ke Mas Zainur Rahman dari Pukat UGM. Mas Zainur masih bergabung bersama saya? Iya, Mas Reza. Ya, Mas Zainur, ini yang juga menjadi pembekal materi adalah soal makan bergizi gratis dan juga food estate. Anggarannya besar. Nah, seperti apa yang memang harus dilakukan di pemerintah Prabowo Gibran supaya ini bisa merata diterima masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan targetnya, dan pengawasannya seperti apa yang harus dilakukan? Ya, program-program ini mungkin program yang relatif ambisius begitu ya. Ini kalau berhasil mungkin manfaatnya akan besar, kalau gagal juga mungkin madaratnya besar. Oleh karena itu perlu betul-betul dipersiapkan dengan baik. Tidak boleh hanya dengan alasan harus cepat dilaksanakan, didesak, ya, asal didesak agar bisa segera dilaksanakan. Ini butuh perencanaan, butuh instrumen pengawasan, butuh pengujian, butuh ruang pengawasan dari masyarakat, yaitu bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Karena masyarakatlah yang tahu ya apakah program-program ini di lapangan berjalan dengan baik atau justru banyak terjadi korupsi. Pertama soal program makan siang gratis. Program ini juga termasuk program yang kolosal begitu ya, memberi makan siang untuk anak sekolah dan juga yang lain-lain dalam jumlah yang sangat besar, sangat banyak. Ini kalau dari sisi program mungkin bagi logistik ini seperti disaster begitu ya, ini sangat besar sehingga harus dipersiapkan betul bagaimana procurement-nya, bagaimana kendalinya, bagaimana jaminan mutunya, bagaimana pengawasannya, bagaimana auditnya, itu harus disiapkan betul. Kenapa? Karena kalau tidak, ini benar-benar berpotensi untuk menjadi bancakan ya. Kan ada penguasa-penguasa jalur logistik, ada penguasa-penguasa supplier untuk bahan baku, begitu ya. Di semua level ya, jangan kira para pelaku ekonomi hitam itu hanya di level atas, di level menengah, di level bawah itu juga banyak yang menjalankan bisnis dengan tidak etis, bahkan terbiasa menjadi mitra bagi para penyelenggara negara yang nakal. Sehingga sekali lagi, apapun program yang sudah dicanangkan, khususnya untuk yang program makan siang gratis ini, harus betul-betul dipersiapkan mulai bagaimana cara melakukan procurement-nya, bagaimana teknis pelaksanaannya, buka ruang pengawasan bagi publik, bagaimana ruang kontrolnya, itu benar-benar harus dipersiapkan. Karena sekali lagi, ketika program-program yang kolosal seperti ini didesak secara terburu-buru gitu ya, khawatirnya ini nanti ujung-ujungnya
hanya menjadi program yang penuh dengan korupsi. Tentu itu tidak diinginkan oleh semua pihak, apalagi oleh Presiden Prabowo gitu ya. Nah, untuk yang food estate ini tentu banyak concern dari masyarakat. Saya juga berharap agar pemerintahan ini juga menjadi pemerintah yang mau mendengar, ya. Meskipun sudah dicanangkan sedemikian banyak program termasuk food estate, tetapi saya berharap pemerintah mendengar suara-suara yang kritis, termasuk misalnya yang mempersoalkan ketika food estate di masa pemerintahan Presiden SBY, dulu ada MIPE, di masa Presiden Jokowi ada food estate, sekarang dilanjutkan lagi oleh Presiden Prabowo. Di dua pemerintahan sebelumnya oleh Presiden SBY dan Presiden Jokowi, kategorinya itu gagal. Sehingga harus ada pembelajaran agar kegagalan ini tidak terulang, gitu ya. Nah, kegagalan ini Madaratnya sangat besar ya, too big to fail gitu ya. Kenapa? Karena ini merusak lingkungan hidup, mengubah pola hidup masyarakat, merampas dan menggeser ruang hidup masyarakat adat dan seterusnya. Tentu ada banyak tantangan gitu ya. Sehingga itu harus benar-benar ada studi terhadap yang terdahulu, kemudian dipelajari bagaimana baiknya ke depan agar ke depan bisa berhasil, agar ke depan bisa mereduksi unintended consequences yang itu dampaknya biasanya selalu ditimpakan kepada rakyat. Agar itu bisa dimitigasi sejak awal, memang benar-benar untuk tujuan memenuhi kemandirian pangan, juga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar untuk memberi ruang bisnis bagi para pelaku bisnis besar atau biasa disebut sebagai oligarki. Jadi saya berharap betul agar program-program kolosal ini dipersiapkan, selalu dibuat kartu pengamannya, dan dibuka ruang bagi masyarakat untuk bisa ikut serta melakukan pengawasan, untuk melakukan kontrol, dan masyarakat ketika menyampaikan kritiknya, mohon untuk tidak direpresi, jangan seperti yang kemarin-kemarin ya, justru harus diapresiasi, diberi ruang. Kalau memang hanya perlu diberi penjelasan, ya sampaikan penjelasan, informasi yang terbuka, harus menjadi pemerintahan yang mau mendengar rakyatnya. Mas Reza. Baik. Ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah Prabowo Gibran bahwa pemberian ruang untuk masyarakat untuk terus mengawasi juga cukup penting dilakukan untuk menghindari dari yang namanya korupsi. Begitu. Terima kasih sekali lagi Mas Zainur Rahman dari Pukat UGM atas waktunya bersama Breaking News Kompas TV. Nanti kami akan terus mengupdate informasi terkait dengan pembekalan di hari kedua di Magelang, Jawa Tengah usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.